Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bertemu lagi pada video pembelajaran PPKN untuk kelas 11. Pada video kali ini kita masih membahas bab 6 ya, tentang memperkukuh bangsa Indonesia dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagian B kita akan membahas mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, ini adalah peta konsep daripada video pembelajaran untuk kali ini. Yakni yang akan kita bahas yaitu mengenai 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara. Terus konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada video kali ini. 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara yang digagas oleh Bapak Taufik Kemas, mantan Ketua DPR Republik Indonesia, yang dimana beliau ini adalah suami dari mantan Presiden, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ada 4 pilar ya. Perlu kita artikan dulu apa arti daripada kata pilar ini ya. Mungkin dalam sebuah bangunan kamu pernah mendengar istilah pilar ya. Pilar yaitu artinya tiang penguat. Nah, dapat dikatakan pondasinya. Nah, jadi 4 pilar, 4 tiang penguat, 4 pondasi ya, dalam berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Yang keempat inilah yang dijadikan sebagai 4 pilar dalam berbangsa dan bernegara. Inilah yang menjadi tolak ukur ya, atau tiang penguat daripada bangsa Indonesia, yang dimana dari yang keempat ini mengandung makna yang mendalam ya, mengenai hal-hal yang baik ya, dan bagaimana seharusnya warga negara Indonesia itu ya, jadi harus mengacu kepada keempat pilar ini ya. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yakni sudah tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan ini dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan tekad daripada bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda ya. Yakni di dalam Sumpah Pemuda terkandung makna yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia ya. Nah, artinya di sini ada kalimat penekanan bahwasanya dari Sabang sampai Merauke ya, atau negara Indonesia itu satu ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air yaitu Indonesia. Wujud daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia itu semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Jadi konsep NKRI ini tetap dipertahankan mulai dari awal kita merdeka dan sampai sekarang.
dan tidak akan mengubah yang namanya isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu dimulai dari awal kita merdeka dan sampai sekarang ini belum berubah. Yakni juga mengenai tujuan daripada negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan itu. Ya, artinya sampai akhir hayat daripada negara ini, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tidak akan pernah berubah. Karena inilah yang menjadi patokan ya, atau tumpuan daripada bangsa Indonesia untuk berpijak ke depannya. Ya. Dan selanjutnya juga seorang presiden atau calon presiden yang ingin mencalonkan menjadi kepala negara di Indonesia tentunya harus memiliki visi dan misi sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jangan sampai bertentangan dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, ya, atau konsep integrasi nasional. Baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang NKRI, ya, di mana NKRI ini terdapat di dalam 5 pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah jelas di dalam 5 pasal ini tertuang kalimat penekanan mengenai konsep negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, jadi sampai kapanpun tidak akan tergantikan ini konsep NKRI ini, ya, karena sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan NKRI dan keberadaan lembaga-lembaga di dalam Undang-Undang Dasar. Terus selanjutnya, prinsip kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu ini adalah isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang keempat dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan prinsip kesatuan dalam NKRI yang telah terkandung di dalam Undang-Undang Dasar, yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea yang keempat, ya, di mana dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang tentunya melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang menjadi prinsip kesatuan dalam NKRI yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, itu dia tadi konsep NKRI dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang ini kita akan membahas mengenai keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia, keunggulan daripada negara Indonesia, ya. Mungkin sebelumnya kamu sudah saya berikan tugas, apa yang kamu pahami mengenai negara Indonesia, atau apa yang kamu ketahui mengenai negara kita, negara Indonesia, ya. Tentunya sebagai warga negara Indonesia atau orang yang lahir di Indonesia, tentunya harus mengetahui atau memahami, ya, wawasan Nusantara, ya. Harus mengetahui bagaimana dengan negaranya sendiri, harus mengetahui bagaimana dengan Indonesia. Nah, di sini saya akan lebih memperdalam pengetahuanmu mengenai Indonesia, mengenai negara kita, ya. Kita lihat di sini ada keunggulan NKRI, yaitu yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan atau yang sering disebut dengan negara maritim atau negara archipelago, ya, banyak pulau, ya.
Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa, sehingga diibaratkan bagaikan untayan ratna, ya, mutu manikam atau zamrud khatulistiwa, ya, di mana negara kita dilewati oleh garis khatulistiwa atau terbentang garis khatulistiwa. Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau, namun hal tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Dan kita ketahui juga pulau-pulau di Indonesia itu sangat unik, sangat indah, ya, sangat alami, terjaga kelestariannya, sampai-sampai negara lain juga, ya, bisa mengetahui negara Indonesia itu sebagai negara yang memiliki keindahan pulau yang tiada duanya, ya, seperti Bali yang sudah menjadi tempat wisata mancanegara, ya, karena banyak daripada negara-negara lain, ya, atau negara-negara luar yang mengetahui Indonesia itu, ya, Bali, ya. Bali menjadi moto wisatawan bagi bangsa lainnya, ya. Terus kita juga memiliki keindahan pulau-pulau di wilayah Papua atau Raja Ampat, ya, dan keindahan pulau-pulau di sekitar Kalimantan, Sumatera, ya, dan banyak sekali, ya. Makanya negara Indonesia itu dikenal sebagai negara kepulauan. Yang kedua, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, ya. Penduduk Indonesia itu sangat banyak, ya. Kita di sini menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, ya. Populasi penduduk kita itu sangat banyak. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Kita memiliki budaya yang begitu banyak, kita memiliki adat istiadat yang banyak, bahasa yang banyak juga, ya. Suku bangsa di Indonesia itu sekitar 360-an lebih, ya. Dan bahasa daerah yang ada di negara kita itu ada sekitar 600 bahasa. Agama juga, ya, kita memiliki banyak agama, yaitu 6 agama, ya, yang belum tentu dapat dimiliki oleh negara-negara lain. Karena kalau di negara-negara luar paling banyak ada 3, ada 4. Ya, kalau di Indonesia ada 6 agama. Kita juga agak memiliki kesenian, di mana setiap budaya memiliki kesenian tersendiri, ya. Dan kita juga memiliki alat musik sesuai dengan adat istiadat kita atau budaya kita. Yang keempat, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Terus yang kelima, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia, ya, dan di mana kita setiap tahun memperingati Sumpah Pemuda ini, ya. Nah, dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Terus yang keenam, ya, memiliki tata krama atau keramah tamahan, ya. Nah, sampai-sampai negara lain juga mengenal bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memiliki tingkat keramah tamahan yang tinggi, tingkat kesopanan yang tinggi, ya. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia, ya. Namun sekarang ini, ya, kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia, ya. Sebagai contohnya, mungkin kalau ada turis
atau orang asing dari negara lain yang datang berkunjung, ya contohnya ke daerah tempat kita, tempat wisatanya contohnya Pantai Kahona, ya pastinya kamu akan melihat turis tersebut, ya. Nah, pastinya kalau turis itu berusaha untuk menyapamu atau berusaha untuk senyum, kamu akan merasa senyum juga. Artinya bangsa kita itu terkenal dengan sikapnya yang memiliki keramah tamahan. Kita memiliki sikap yang welcome, ya, yang selamat, apa namanya? Kita menerima kedatangan orang lain. Ya, kita sifatnya seperti itu, ya. Kita senang dengan kedatangan orang lain di tempat kita. Nah, tapi coba kau bandingkan jikalau orang Indonesia pergi ke Amerika, apakah orang Amerika akan memperhatikanmu? Ya, itu tidak akan diperhatikan, ya. Nah, karena sikapnya itu, ya kalau di Amerika sikap orang ya mungkin siapa lu siapa gua, ya. Masih sistem orang kota, ya. Nah, tapi kalau orang turis itu yang datang ke daerah kita, pastinya kita akan melihat dan berusaha untuk menanyakannya, ya. Nah, ini tata krama yang harus kita lestarikan. Nah, yang ketujuh, letak wilayahnya yang sangat amat strategis, ya, yaitu di posisi silang dunia, ya, diapit dari dua samudra, ya, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ya, ya, dan diapit oleh dua benua, di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, ya. Dan wilayah Indonesia itu sangat rentan untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain, ya. Mungkin di kelas 10 kita sudah mempelajari batas-batas negara, baik itu di sebelah selatan, utara, timur, dan barat daripada Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain. Yang kedelapan, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi seperti pantai-pantai di Bali, Sumatera, Jawa Barat, ya. Dan keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Yang kesembilan, ya, nah, ini juga tak kalah unik, ya. Salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, ya, yaitu Candi Borobudur, ya, yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, selain Candi Borobudur, kita juga memiliki keajaiban dunia yang lainnya, yaitu Pulau Komodo, ya, di mana komodo ini merupakan hewan purbakala yang sampai sekarang masih ada di Indonesia. Dan yang ke-10, ya, wilayah kita itu sangat luas, ya. Luasnya yaitu 5.193.250 km kubik, ya. Dan kita juga sudah melihat di sini daratannya seluas bagaimana dan lautannya seluas bagaimana. Terus yang ke-11, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam, ya. Makanya bagi dunia atau bagi negara-negara lain, negara Indonesia itu dikenal dari dulu yaitu penghasil rempah-rempah dunia. Makanya banyak negara-negara lain yang berusaha untuk menjajah Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan. Dan sampai sekarang ini juga banyak rempah-rempah yang dihasilkan daripada Indonesia.